Subscribe, tapi kok video saya tidak muncul ya di beranda kamu? Coba kamu cek. Udah klik loncengnya belum? Klik loncengnya ya. Loncengnya harus dalam keadaan tidak tercoret. Lihat lonceng kamu, tercoret atau tidak. Oke? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasain sebuah hal yang namanya perasaan ganjel? Perasaan itu tuh adalah dasarnya bingung gitu loh. Kenapa ya kok saya sudah melakukan sesuatu tapi hasilnya ya gini-gini aja? Udah berusaha jadi orang yang terbaik tapi kok mentok sana mentok sini. Sampai, maaf ya kalau ini bener, belakangan ini kamu sering ketika sendirian sedih banget. Perasaan sedih itu muncul sampai akhirnya kamu bertanya, jangan-jangan saya ini sakit jiwa. Aduh, kok saya begini ya? Nah sekarang tenang aja, ada saya seperti biasa sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Jadi kalau selama ini kamu sedang mencari uang tapi uang yang datang mohon maaf sedikit terus. Kalau kamu sudah membuka diri untuk menikah tapi kok jodoh itu nggak ada yang datang, sekalinya yang datang itu salah mulu gitu ya. Sabar, ada satu hal penting yang selama ini sepertinya kamu lupa. Hal apa itu? Yuk kita bahas. Sekali lagi, praktekin karena ini sangat masuk logika. Kita bahas yuk. Gini teman-teman, langsung aja ya. Kamu tahu nggak? Di dalam diri kamu ini sebenarnya semuanya sempurna. Coba sekarang kalau bisa ya. Kalau bisa, kamu lihat diri kamu deh. Lihat dari atas sampai bawah diri kamu. Tubuh kamu. Nah sekarang coba kamu perhatikan deh. Berapa kali sih diri kamu nih sebagai sahabat saya selalu menganggap ada yang salah dengan tubuh ini? Atau bahasa gampangnya, pernah ya kamu melihat reaksi orang yang negatif sama kamu, sampai akhir diri kamu tuh kayaknya merasa ada yang salah deh dengan tubuh ini. Kenapa sih kok saya harus memiliki tubuh ini? Kenapa sih kok saya harus dilahirkan di sini, di tempat ini dengan kondisi begini? Pernah seperti itu? Semua pertanyaan itu, maaf ya, itu pertanyaan yang ngasal alias ngaco. Diri kamu baik-baik aja, diri kamu spesial, tidak ada yang salah. Cuman, satu hal yang kamu lupa. Apa itu mas? Diri kamu sadar nggak? Belum sama sekali move on. Saya ulangi, sadar nggak bahwa diri kamu sebagai sahabat yang paling butuh dibantu sama saya, selama ini belum move on. Apa itu move on? Move on tuh gini loh. Diri kamu belum bisa ngerasa plong akan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu padahal itu udah lama. Nih, saya ingin kamu coba pikiran pakai logika ya. Pikirkan ini pakai logika. Bisa nggak di saat kamu sedih, abis kecewa, abis marah, terus kamu langsung happy? Bisa nggak? Nggak bisa. Terus kenapa sih diri kamu selalu nyalahin diri sendiri hanya karena selama ini nangis sendiri? Kenapa sih diri kamu selalu menyalahkan diri sendiri karena selama ini, maaf ya, kalau kecewa tuh rasanya lebay banget. Emangnya salah ya kalau suka nangis sendiri? Emangnya salah kalau diri kamu ketika sendirian itu suka ngelamun kemudian di batin bertanya, kenapa ya saya kok dulu begitu banget? Seandainya dulu saya tidak melakukan itu, pasti saya tidak begini. Salah nggak kamu bertanya seperti itu? Jawabannya nggak salah. Yang salah itu kamu lupa bahwa alam semesta ini ada yang namanya logika, matematika. Itu dia yang membuat kamu jadi susah untuk meraih kesuksesan dalam hal apapun. Dalam pergaulan, susah punya teman. Dalam percintaan, salah mulu dapet jodohnya atau bahkan gak ada jodoh yang datang gitu, maaf banget ya. Atau dalam hal uang nih, paling sering diri kamu kok kayaknya lebih banyak pengeluaran, lebih banyak hutang daripada uang masuk. Itu dasarnya karena kamu lupa move on itu adalah segalanya. Nah cara move on itu gimana yang benar? Kamu pahami bahwa untuk menjadi positif itu kamu tidak boleh langsung positif. Nah makin bingung kan? Gini. Gampangnya gini deh. Kalau selama ini kamu percaya bahwa diri kamu harus selalu ketawa, harus selalu langsung jadi orang super baik, itu salah. Diri kamu untuk menjadi baik itu butuh yang namanya netral dulu. Saya ulangi ya, diri kamu ini sudah spesial. Harusnya gak usah mikir terlalu muluk-muluk deh. Kenapa sih kalau misalnya gagal emang salah? Gagal itu gak pernah salah loh.
Yang salah itu adalah ketika kamu salah, kecewa, nangis karena gagal, terus kamu berpikir, aku harus bisa ketawa besok. Aku harus bisa super maju lagi besok. Aku harus bisa super oke buat anak-anakku besok. Aku harus bisa super bahagia buat orang-orang di sekitarku besok. Hei, halo, gak bisa begitu. Itu tuh yang bikin kamu susah move on, sadar gak? Sama kan seperti hukum matematika di semesta raya ini? Coba kita telaah bareng-bareng ya. Anggap aja saya punya angka -2. Gimana caranya si -2 ini supaya jadi +2? Jawab. Betul, -2 itu harus melewati -1 dulu kan? Harus melewati 0 dulu, baru 1, baru 2. Betul nggak? Nah sekarang bagaimana mungkin kalau -2 itu bisa jadi 2 tanpa melewati 0? Paham nggak? Nah sama seperti kamu, sama seperti kita. Kita tuh kalau gagal wajar, nangis sendiri wajar, marah-marah sendiri karena nggak terima akan sesuatu hal yang terjadi. Itu wajar banget teman-teman. Tapi setelah itu jangan lupa untuk netral dulu sebelum kamu ketawa, sebelum kamu bahagia. Kenapa? Karena yang paling sering terjadi itu gini teman-teman. Hari ini nangis, besok langsung ketawa. Abis itu nangis lagi. Kenapa? Karena ketawamu palsu kan? Bener nggak? Berapa kali kamu di saat lagi ada masalah, terus kamu berusaha selfie foto-foto happy sama teman-teman. Abis itu kamu sedih nggak? Sedih, bahkan nangis ya? Iya mas, kok mas Aryan tahu? Karena itu palsu. Betul? Di saat kita berusaha move on, jangan pernah langsung kepikiran bahwa oke, aku hari ini sedih, besok aku langsung bahagia. Nggak bisa. Tidak bisa, yang ada malah bahagia itu jadi palsu. Jadinya kalau gitu menurut Mas Aryan nih, saya kan lagi kecewa nih, betul. Saya harus melakukan apa mas? Sederhana, pelan-pelan aja ya. Saya ulangi, pelan-pelan aja. Nggak usah langsung lompat-lompat happy, nggak usah langsung buka diri untuk pacar baru, nggak usah langsung kamu buka bisnis baru ketika bisnis baru gagal, nggak usah buru-buru cari kerjaan baru ketika kamu mohon maaf habis di PHK, nggak usah buru-buru kamu cari teman baru ketika baru dikecewain sama teman baik kamu dari kecil. Stop. Kamu tenangkan diri kamu dulu, jadikan yang namanya minus perasaan kamu jadi 0 dulu, jadi netral dulu, jadi murni dulu, pelan-pelan. Paham? Dari situlah, pelan tapi pasti, kamu akan bisa menjadi orang yang bahagia secara murni, bukan bahagia palsu seperti foto-foto yang sering kamu buat selama ini untuk sosial media kamu. Ketawa sih di foto, happy sih di foto, tapi abis itu kok nangis. Kenapa ya? Karena itu palsu, betul nggak? Kamu sebenarnya nggak se-happy itu kan? Nggak sebahagia itu kan? Benar apa benar? Renungkan. Nah, dari sini baru saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya agar kamu tuh netral dulu sebelum happy. Ada mas caranya? Ada. Saya ajarin, tapi kamu janji ya. Untuk praktek aja, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Dipraktekin nih, jangan cuman didengerin doang. Bisa ya? Bisa, karena ini gratis dan gampang kok. Gini caranya, coba deh kau praktekin. Ketika kamu baru kecewa nih, apapun penyebabnya ya, baru diputusin orang yang paling kamu sayang, baru dikhianatin orang yang paling kamu cinta, baru dikibulin atau dibohongin sama teman paling baik yang pernah kamu kenal, baru di PHK, mohon maaf, baru gagal bisnis, apapun kekecewaan yang baru kamu alami, langsung lakukan langkah pertama. Apa itu mas? Ambil segelas air putih, kamu minum, habis itu kamu duduk sambil melamun. Saya ulangi, ambil air putih kalau bisa hangat ya. Air putih 1 gelas hangat. Ingat kalau bisa hangat, bukan panas loh ya, hangat. Kamu minum sambil duduk, sambil kamu melamun. Loh, kenapa mas? Kenapa saya harus melakukan itu? Penjelasan logisnya sederhana teman-teman. Ketika kita baru kecewa, syaraf-syaraf dan otot-otot di tubuh kita itu menegang. Ketika syaraf dan otot kita itu menegang, yang mana itu wajar banget kalau kita sedih dan kecewa ya, itu butuh yang namanya kehangatan. Di saat kamu minum air putih hangat, tubuh kamu akan mulai menjadi lentur syaraf-syarafnya. Dan ketika kamu melamun sambil duduk, di saat itulah kamu sedang membuka diri untuk sebuah lembaran baru pelan tapi pasti. Pernah gak sih kamu lagi ngelamun tapi kok rasanya enak?
Jujur deh, kapan terakhir kali secara nggak sengaja kamu tuh ngelamun, tapi ngelamunnya tuh enak, bukan ngelamun pikiran kosong ya, tapi ngelamunnya tuh entah kenapa kok saya enak gitu mas, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Nah, di saat itu secara tidak sadar kamu tuh mempraktekkan ini lagi. Kamu sedang melamun untuk membuka lembaran baru, tapi kamu nggak terburu-buru. Coba deh, sekarang kamu praktekin ya. Ambil air 1 gelas, ya, air hangat, terus kamu minum pelan-pelan aja sambil duduk. Setelah itu kamu melamun. Sambil kamu abisin 1 gelas air hangat tadi, pelan-pelan kamu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah buka handphone, cukup kamu duduk, melamun sampai air di gelas itu habis. Cobain praktek. Nah, kalau kamu praktekin itu nih, yang akan terjadi badan kamu lebih tenang, lebih damai, dan bahkan mungkin sedikit berkeringat, yang mana itu bagus. Setelah kamu mempraktekkan langkah pertama ini, baru kamu lakukan yang kedua. Apa itu mas? Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan selepas-lepasnya melalui mulut. Ulangi lagi. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Ulangi itu sebanyak 7 kali, teman-teman. Kenapa saya bilang 7 kali? 7 itu aneh tapi nyata adalah angka yang sakti ya. Tidak terlalu banyak tapi cukup. Nah, ketika kamu melakukan ini, kan tadi minum air putih hangat aja badan kamu udah lebih rileks, betul? Ditambah lagi kamu mengolah pernafasan kamu dengan teknik saya barusan, disitulah kamu akan ngerasa damai. Bener, di saat kamu damai, yang tadinya kamu ibarat kata negatif 2, udah jadi negatif 1 tuh, semakin mendekati 0, semakin mendekati netral, tapi belum netral. Nah, untuk bisa menjadi netral, saya kasih di bagian akhir, sengaja, sebagai hadiah istimewa buat kamu yang nonton sampai habis. Gimana mas, setelah saya melakukan 2 hal tadi, supaya saya kembali menjadi 0? Gampang. Coba lakukan ini ampuh nih. Sebisa mungkin, kamu cari jendela. Atau kalau kamu bagus banget nih ya, punya teras yang bisa melihat langit, kamu cari. Tenang, saya nggak nyuruh kamu duduk sambil lihat langit kok, itu udah pernah. Ini beda lagi. Sebisa mungkin, entah bagaimanapun caranya, coba kamu selonjoran di bawah, tapi pandanganmu ke atas langit. Ya, kebayang kan? Buka jendela atau kamu cari teras di mana kamu tuh bisa selonjoran sambil melihat langit biru atau langit malam, boleh, sama aja. Kamu selonjoran aja, kemudian kamu melihat langit di situ. Ya. Nah, sambil kamu melihat langit, kamu tumpahkan tuh semua perasaanmu. Mau nangis boleh, mau marah-marah boleh, tapi kamu tumpahkan sambil selonjoran melihat langit. Itu ampuh loh. Kenapa saya bilang ampuh? Karena gini, kalau kamu sahabat pagar kehidupan lama udah tahu ya bahwa kita sering menggunakan media langit untuk mengobati batin dan itu ampuh. Kamu sudah praktekkan, betul nggak? Nah, ketika kita melihat langit sambil duduk aja efeknya udah dahsyat. Nah, ketika kita tidur, apalagi setelah melakukan 2 hal emas tadi tuh yang saya suruh kamu lakukan, itulah yang terjadi dalam diri kamu, akan terjadi yang namanya sensasi tenang luar biasa. Setelah kamu menangis sambil melihat langit, sambil selonjoran, sambil kamu atur nafasmu, di saat itulah kamu akan menjadi netral. Nah, ini yang perlu kamu garis bawahi. Kamu lakukan ini setiap hari. Nggak usah ditakar berapa lama mas ngeliat langitnya. Sampai kamu tenang aja. Setelah itu ibadah. Sesuai dengan keyakinan kamu. Ya kalau yang muslim setelah itu sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Nah, setelah ini yang paling penting lagi, nggak usah ngobrol dulu sama orang ya. Nggak usah ketemu orang, nggak usah buka sosmed dulu. Kalau mau buka YouTube boleh, dengerin yang positif, ceramah agama kek, pagar kehidupan kek, yang bikin kamu jadi rileks. Tapi ingat pesan saya, nggak usah kemana-mana dulu sampai kamu tuh rasanya tenang dan damai. Nah, ketika tenang dan damai, baru kamu coba lagi. Jadi yang saya ajarkan kepada kamu tuh nggak perlu jadi positif untuk jadi sukses. Kamu cukup jadi orang murni dan netral aja, itu udah bisa sukses. Sukses dalam apa mas? Segala hal. Ketika kamu sudah bisa tenang, sudah bisa damai, sadar nggak? Itu loh tanda-tanda kamu sudah memaafkan dirimu sendiri. Nggak sadar ya? Iya kan?
Kalau kita sudah bisa tenang, di saat itulah kita sudah damai dengan masa lalu kita. Nah, di saat itu, baru deh kamu pelan-pelan menikmati hidup kamu. Ingat pesan saya, pelan-pelan aja. Ini emas banget loh. Dan ini sudah saya pakai untuk diri saya sendiri dan juga menolong sesama saya. Lakukan ini ya. Ini bagus dan ini bagus sekali untuk kesehatan batin kamu. Gratis, murah, bahkan bisa menyembuhkan kamu lebih hebat dari cara yang paling mahal sekalipun. Praktekin ya, dicoba. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.